Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Torik, mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. NIM saya 2892150-200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Bapak Imhar SE MM. Ya, sebenarnya apa sih istilah dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, tentang kemiskinan. Apa sih definisi kemiskinan? Jadi kemiskinan itu dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari standar kehidupan yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok atau dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut atau mutlak, yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok atau dasar. Yang kedua, dilihat dari segi pendapatan atau penghasilan, income. Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. 3. Dilihat dari segi kesempatan atau opportunity. Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan atau meraih basis kekuasaan sosial, meliputi A. Keterampilan yang memadai, B. Informasi atau pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, C. Jaringan-jaringan sosial atau social network, D. Organisasi-organisasi sosial dan politik, E. Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan. Lalu yang kedua ada kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tak ada yang miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Lalu ada juga semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tak ada yang miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Ini yang paling baik. Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah atau semuanya miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah, semuanya miskin tapi ketimpangan pendapatannya rendah. Lalu ada juga tingkat income masyarakat bervariasi, sebagian miskin, sebagian tidak miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Lalu ada juga tingkat income masyarakat bervariasi, sebagian miskin dan sebagian tidak miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Di sini juga ada indikator kemiskinan. Untuk menuju solusi kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik antara lain sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. 4. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Lalu yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Ketujuh, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. 8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial. Anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, dan kelompok. Lalu ada juga indikator kesenjangan pendapatan. Adapun indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai berikut. 1. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda. Kedua, PNS golongan atas lebih sejahtera dibandingkan petani. 3. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011. Padahal Indonesia merupakan negara agraris. Di sini juga ada faktor penyebab kemiskinan. Yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yaitu 1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Lalu ada kemiskinan buatan, ya, di mana kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin. Selain itu, penyebab kemiskinan di negara Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat. Di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk, meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angkatan kerja. Penduduk yang bekerja dan pengangguran secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara, yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak. Distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. Lalu ada yang C, tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi, terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang punya skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Lalu apa strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan? Yaitu adalah yang A, jangka pendek, yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Yang B, jangka menengah dan panjangnya mencakup pembangunan dan penguatan sektor swasta, kerjasama regional, manajemen APBN dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, dan pembangunan perkotaan, pembagian tanah pertanian yang merata. Ya, jadi itulah strategi yang harus dilakukan pemerintah dan sebenarnya masih ada lagi dan masih banyak lagi strategi-strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Itulah tentang istilah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan juga solusinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.